yang lulusan tahun ini, baik SD, SMP, SMA, ya, maupun mungkin perguruan tinggi juga yang lulusan tahun ini spesial. Nggak ada sebelumnya dan setelahnya juga belum tentu. Nah, jadi ini betul-betul spesial, ini lulusan istimewa, lulusan yang nggak ada ujiannya. Pokoknya lulus aja udah dah, ya kan? Ujian juga di rumah. Ya, ujian juga dulu, ujian sekolah ya. Ujian sekolah. Nah, ujian nasional nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ujian nasional nggak ada, ini otomatis ini luar biasa, nggak mikirin lagi lulusan corona ini. Ya. Coba cerita deh, kayak gimana sih jadi lulusan corona nih? Kan sebelum berapa bulan sebelum lulus? Mei ya, oke. Apa waktu itu mulainya berapa? Di sekitar Bogor. Bulan Maret. Maret, ya Maret ya. Sekitar 1 minggu setelah Maret ya sudah mulai, dan 2 minggu Maret atau sekitar tanggal 15 ya. Iya, tanggal 15-an itu kita sudah di Bogor, khususnya di Bogor ya. Sudah libur sekolah. Jadi sebelumnya juga sudah ngaco-ngaco sekolah tuh, ya kan? Homeschooling. Maret, April, Mei, Juni ya terakhir ya. Sampai Juli. Gimana tuh ceritanya tuh? Kayak gimana? Kaget apa enggak? Ya. Atau seneng karena banyak di rumah? Enggak enak juga. Enak juga ya. Terlalu bosan juga kalau di rumah. Bosan juga ya. Gimana juga enaknya gimana? Ya nggak bisa kemana-mana gitu. Garing aja di rumah. Di rumah nggak bisa kemana-mana, harus stay. Sekolah tapi waktu pertama, kalau sekarang kan udah normal lah ya sekolah. Katakanlah kalau sekarang ini sekolah sudah normal karena ya sudah pihak sekolah juga sudah mempersiapkan materi dan lain sebagainya ya, meskipun school from home ya kan, sekolah di rumah, tapi tetap sekarang sudah jauh lebih normal. Tapi kalau pertama waktu itu udah gitu kelas 3 pula yang harus banyak persiapan. Kayak gimana? Nggak ngapa-ngapain ya. Tiba-tiba langsung waktu itu kalau nggak salah disuruh ujian sekolah, karena waktu itu nggak belajar sekolah online juga. Jadi tiba-tiba langsung ujian sekolah. Oh, langsung jadi apa yang ujian kan? Kan masih belum selesai pelajarannya. Udah sih waktu itu udah semua pelajaran. Oh, pelajaran udah semua, tinggal ngulang aja berarti ya sebenarnya ya. Iya. Makanya langsung ujian gitu. Langsung ujian sekolah. Ujian. Tapi kan lama-lama kan tiba-tiba kan harusnya kan ada ujian nasional. Tiba-tiba kan nggak ada. Tidak ada kan itu. Kayak gimana tuh perasaannya tuh? Ya senang sih, nggak ada yang perlu dipersiapkan gitu. Iya. Kalau ujian sekolah kan ya. Kalau ya istilahnya kalau ujian sekolah kan itu kan pelajaran lokal lah ya yang ada di situ gitu. Dan sekolah soal-soal juga dari sekolah kan ya. Kalau sekolah. Ya, tapi ini memang harus persiapan yang ekstra tuh memang ujian nasional dan ya tiba-tiba nggak ada lah ya. Ya, alhamdulillah. Tapi nilai gimana nilai? Iya, nilai sih alhamdulillah. Bagus ya. Kecil MTK bahasa Sunda. Berapa nilai paling bagus? 9 ke atas lah, berapa gitu. 9, sekian. Iya. Kalau paling jelek berapa? 75, itu MTK. KKM-nya berapa? 75. Oh, KKM-nya 75. Iya. Oh, iya. Tuntas tapi tuntas. Tuntas ya. Tuntas. Oke. MTK tuh apa? Matematika. Oke, matematika ya. 7,5. Terus setelah itu langsung ujian? Ya ujian sekolah. Ujian sekolah. Lewat HP online. Oh, lewat online juga. Waktu itu bulan apa? Itu kan sebelum diliburin juga kan, emang hari Senin ya mau ujian. Pas mau ujian. Oh iya betul. Jadi pas libur tanggal 16 Maret. Iya, itu harusnya kan langsung ujian sekolah. Pada hari itu harusnya. Ujian. Tapi nggak sekolah. Iya, COVID gara-gara diliburin seluruh Bogor. Betul. Jadi seluruh Bogor mulai liburnya waktu itu tanggal 16 Maret ya. Mungkin kalau Jakarta lebih dulu sepertinya ya. Atau daerah-daerah mungkin lebih
lebih setelah itu mungkin. Tapi kalau di Bogor sekitar tanggal itu ya, Iya, tanggal 16, bukan sekitar, memang tanggal 16 Maret itu sudah libur ya, sudah libur, meskipun pengumumannya ya ada yang libur 3 hari, Ya, seminggu, kemudian ada lagi menyusul pengumuman, baru deh 2 minggu ya kan. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Terlalu lama sekali. Jadi kita berdoa ya, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dari bumi Indonesia, sehingga teman-teman kita yang sekolah ini merasakan kembali sekolah, karena bagaimanapun berkumpul di sekolah itu penting, dan itu menentukan juga untuk sosialisasi kita. Bukan cuma itu, banyak hal yang yang kita harus memang berkumpul dengan teman-teman gitu. Jadi teman-teman, kita jaga disiplin dan ikuti protokol kesehatan supaya COVID ini tidak terus menyebar gitu. Jadi kalau misalnya terus menyebar ya makin lama, ya kan. Jadi kalau kita tidak disiplin ya makin lama gitu menyebarnya. Ya, biar cepat-cepat hengkang dari bumi Indonesia khususnya, dan dari seluruh dunia umumnya, ya kan. Nah kemudian waktu itu berangkat untuk menggapai cita-cita ke Pulau Jawa, ya kan, dari Nusa Tenggara. Ceritanya bagaimana? Bisa pergi ke Pulau Jawa ini khususnya di Bogor. Dulu saya juga nggak nyangka bisa sekolah di sini, karena kakak saya pulang kampungnya, saya akhirnya dibawa ke sini gitu, disuruh pindah ke sini buat merubah hidup saya. Kalau di sana kan masih kurang lah, hidup saya masih kurang baik gitu. Kalau beda sama yang di sini gitu, makanya disuruh bawa ke sini biar berubah gitu. Waktu itu kakak sudah di Bogor? Ya sudah, waktu itu udah kuliah di Jakarta, udah lulus dari pondok ini. Oh, kakak sudah kuliah malah ya? Kuliah di UIN. Oh gitu. Jadi akhirnya Safa ikut. Ya ikut dibawa ke sini berdua sama teman waktu itu. Sama teman. Ya. Temannya di mana sekarang? Sekarang dia udah kuliah sih di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Masya Allah. Dulu dia keluar pondok kelas 3 SMP, nggak nerusin di sini. Oh dari sini, dari lebih milih nerusin di kampung gitu. Oh gitu. Setelah itu baru kuliah ke Kalimantan. Berarti tulisan tahun ini juga? Iya tahun ini. Corona juga berarti. Corona juga. Seharusnya dua tahun lebih di atas saya. Seharusnya. Iya. Karena dulu dia nggak tahu ngulang setahun, terus pindah ke sini jadi kelas 4. Seharusnya dia kelas 5. Jadi ngikut saya kelas 4 gitu. Biar bareng gitu. Kalau di kampung seperti apa gambarannya? Ya kalau menurut saya sih dari pendidikan, cara hidupnya agak kurangnya, dari sikapnya atau akhlaknya itu masih kurang gitu, masih belum terjaga gitu. Beda sama pas saya pindah ke sini lah, lebih agak teratur gitu. Agak lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Cara hidup juga beda. Dari akhlak, dari sikap, dari pergaulan, termasuk bahasa ya. Bahasa juga. Sulit nggak bahasa? Ya. Nggak, kan gini, kalau waktu itu kan Safa mungkin bahasanya daerah ya. Daerah. Masih ingat nggak sekarang bahasa daerahnya? Masih ingat ya. Oke. Kemarin pulang lama jadinya. Ingat lagi. Oke, nanti kita tes ya. Kan bahasa daerah tuh, terus pindah ke Jawa. Di Jawa itu kan rata-rata terutama daerah Jabodetabek ini, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, itu kan rata-rata dengan bahasa Indonesia kan, dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau Bogor sekitar ya agak pinggir lah ya, nggak di kota gitu, mungkin sudah banyak juga yang pakai bahasa daerahnya gitu kan, termasuk di sekolahnya. Ada kesulitan nggak? Ya sulit banget ya, apalagi pertama kali dengar gitu.
sulit, bingung juga orang-orang pada ngomong apa. Jadinya kan cuma bisa ngeliatin bengong gitu. Iya. Ya udah nggak ikutan ngomong, diem aja, dengerin orang yang ngomong gitu. Dengerin aja gitu. Dengerin aja, walaupun nggak ngerti juga. Orang ketawa ikut ketawa. Ketawa ikut ketawa gitu. Pokoknya ketawa aja lah ya. Berapa lama tuh bisa menyesuaikan? Artinya berapa, misalnya ada 1-2 kata akhirnya siapa bisa mengikuti tuh bahasa Sunda tuh berapa lama gitu? Lumayan sampai kelas 6 waktu itu. Sampai kelas 6. Sampai kelas 5 udah agak bisa gitu. Udah di sini udah pakai bahasa Sunda kelas 5, bahasa Bogor ini. Oh gitu. Ya, waktu kelas 5. Sampai sekarang nih berapa tahun di Bogor? Baru 9 kan dari 2011. Sekarang 2020. 9 tahun. Ya, soalnya kan SMP kebanyakan juga orang Cipadungnya. Orang situ sekitar ya. Sekitarnya. Oke. Itu di situ selesai sampai dapat ijazah. Sampai ijazah. Kemudian lanjut ke SMA Taman Sari. Yang di pinggir gunung itu. Iya. Ya, pinggir gunung ya. Nggak terlalu pinggir. Pinggir gunung orang naik kok, ya kan? Pinggir gunung tapi sekolahnya luar biasa bagus, sekolahnya asri gitu ya. Sejuk ya. Ini sejuk. Sejuk, asri itu kalau di sekolah di SMA-nya itu ya. Itu ini ya besar ya sekolahnya. Ya, lumayan besar itu. Berapa ribu muridnya? Sekitar 1000-an. 1000-an ya. 1000. Banyak tuh. Selesai di situ ya. Selesai. Alhamdulillah, meskipun lulusannya corona. Jadi lulusannya corona ya. Oke. Ya, itu perjalanan ya. Cita-cita mau jadi apa? Insya Allah jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya. Banyak cita-cita. Pengusaha, aduh, businessman. Pengusaha apa? Harus spesifik loh. Pengusaha makanan. Kuliner. Wih. Mau buka restoran atau mau buka pabrik roti? Kalau bisa sih dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Produksi makanan biar sukses semua. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi polisi, jadi tentara kan. Saling support, saling doakan gitu kan. Cita-cita yang mulia semua, hebat. Apa yang dicapai, yang Safa usahakan untuk mencapai cita-cita? Ya, belajar membaca buku tentang usaha-usaha gitu. Buku apa aja yang pernah dibaca sih? Tentang apa ya waktu itu? Ini apa, tentang intinya dimulai dari diri sendiri lah, menjalani usaha gitu. Coba Safa, apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat nih Safa? Pengen kuliah sih. Pengen kuliah? Kuliah dulu aja. Masih kuliah dulu aja, dan sekarang masih menunggu ya? Ya, masih menunggu corona ini berlalu. Masih menunggu corona ini berlalu ya. Ingin kuliah dalam waktu dekat ya. Kuliah. Coba kan Safa punya semangat yang luar biasa ya, dari desa yang jauh di sana ya. Kalau jalan kaki dari sini kira-kira berapa hari nyampe di sana? Berbulan kayaknya. Berbulan-bulan ya. Belum nyebrangnya. Ya kan, kayak nggak bisa jalan kaki ya, soalnya nyebrang ke laut mana? Laut Flores? Enggak sih, nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Dari Jawa ke Bali. Oh, dari Jawa ke Bali dulu. Bali ke Mataram, Mataram baru ke itu lagi. Wow. Bali dulu, Mataram. Kenapa? 2 menit lagi. Penuh. Oh, 2 menit lagi. Ya. Ya dari situ baru nyebrang ke sana. Oh,
Jadi cukup jauh kalau dari sini namanya. Ya, kalau dari dari jauh. Tapi ada juga yang dikasih kemudahan, sekolah dekat, ya kan, ada kendaraan. Ya, tapi juga males-malesan juga. Ini teman kita ini jauh dari apa nama kacamatanya apa? Parado. Dari Parado Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, dia menggapai cita-citanya sekolah di Bogor, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sekarang mau berencana di Bogor. Ada program baru katanya di Bogor namanya Souls Academy. Ya, itu merupakan sosiopreneur nanti, jadi akan dicetak ya. Jadi siapa nanti akan dicetak sebagai pegawai sosial ya, sosiopreneur ya. Bisnis yang hafal Quran ya, bisnismen yang hafal Quran ya, gitu. Ya. Oh ya, hafal Quran udah berapa juz? Iya, pas kemarin 5 sih, sekarang udah turun. Jadi 5 juz turun ya, karena kurang murojaah berarti ya. Nah, murojaahnya loh ditambahin ya kan. Semangatlah dalam belajar dan jangan pernah putus asa. Itu hampir sama, Bi. Hampir sama. Cari yang lain bilang. Kebanyakan hampir sama, bedanya dikit lah. Bedanya dikit. Kan cara bicaranya juga berbeda. Kalau logam sana saya belum nggak bisa, Bi. Oh, nggak bisa ya. Kebanyakan di sini jadi lagamnya udah lagam. Iya. Udah lagam Bogor udah. Teman-teman saya juga kan sering ngomong logamnya ini bukan sama katanya. Beda. Saya belum nggak bisa, Bi. Oh, nggak bisa ya. Kebanyakan di sini jadi lagamnya udah lagam. Iya. Udah lagam Bogor udah. Teman-teman saya juga kan sering ngomong logamnya ini bukan sama katanya. Beda. Udah beda ya. Bahasanya ngomong apa namanya? Logamnya begitu gitu. Logamnya udah logam mulia. Oke, baik. Kalau gitu coba terakhir nih, baca hafalannya 10 ayat aja. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah boleh. Kalau Al-Baqarah 10 ayat, jangan dari awal. Jangan dari awal. Juz 3 aja bisa. Coba juz 3. Tapi ada yang lupa dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu mattatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu mattatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man jalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, masih ada. Masih ada? Masih ada satu ayat. Satu ayat lagi. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy
faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Jadi juz 3 Tilkar Rusulu ya, 10 ayat. Masyaallah. Itu hafal Quran. Jadi pengusaha hafal Quran. Itu luar biasa. Udah jadi pengusaha, kemudian pekerja sosial juga, yang peduli sama orang lain, hafal Quran juga. Nanti akan Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk memakaikan mahkota kepada orang tua di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di mana saja Anda sedang berbahagia, di demikian tadi kita berbincang sedikit dengan pemuda remaja dari desa yang mengadu nasibnya di desa juga sebenarnya. Cuma sedikit beda desanya. Oke. Ya, semoga ini menginspirasi teman-teman sekalian, dan siapapun kita, sebenarnya keberhasilan itu bukan di tangan orang lain, keberhasilan itu berada di tangan diri kita sendiri, dan kebermanfaatan itu juga akan berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang lain, tetapi keputusannya ada pada diri kita sendiri. So, teman-teman yang dirahmati Allah, silakan Anda mau hidup bermanfaat atau Anda mau hidup tanpa manfaat atau menyia-nyiakan waktu, itu semua merupakan pilihan Anda. Tetap bersama kami di Rian Bukan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.